Jadi siapapun yang membela PKI dan komunisme ya pasti tidak populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Tapi untuk Sobat RH sekalian, tak mengenal lelah, kita uber lagi karena ini berita yang sangat ngeri-ngeri sedap. Apalagi dikaitkan dengan bulan September akhir. Kita tahu itu adalah peristiwa kelam dalam Republik kita, ya, yaitu pemberontakan G30S PKI. Tapi ini terbalik, putra DN Aidit malah nantang orang lain yang suka ngomong tentang bangkitnya komunisme. Kita bacakan dari suara.com. Putra DN Aidit tantang Gatot CS, maksudnya Gatot Nurmantio, kalau berani bikin partai. Pengecut banget. Luar biasa. Ukuran keberanian itu adalah bikin partai politik. Suara.com. Ilham Aidit, putra keempat mendiang ketua CCPKI, ya. CC itu Central Committee, ya. Dan Aidit menyoroti keberadaan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang dibentuk sejumlah tokoh seperti ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio hingga ex-ketua umum Muhammadiyah Din Samsudin, ya. Sejumlah tokoh itu mengklaim membentuk kami karena isu PKI bangkit lagi. Tidak semua juga seperti itu, ya. Terkait hal itu, Ilham Aidit justru menantang agar Gatot CS lebih baik mendirikan sebuah partai. Bukan justru koar-koar ingin menyelamatkan Indonesia dari PKI, persis menduplikasi propaganda rezim Orde Baru alias Orba di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan seandainya mereka mengatakan kami akan mengaspirasikan, ya boleh-boleh saja. Tapi ambil aspirasi yang melalui jalur yang benar. Berarti jalur Nurparpor itu jalur yang tidak benar, ya. Gimana cara mikirnya? Kalau mereka berani, bikinlah partai dan bertarung di parlemen. Itu pengecut banget mau disebut hebat tapi bertarungnya enggak mau gitu loh, kata Ilham saat dihubungi suara.com Kamis 24 September 2020 kemarin. Dia pun menganggap isu kebangkitan PKI gaya baru yang digulirkan Gatot CS itu merupakan omong kosong. Sebab menurut Ilham Aidit, paham komunisme sejati tidak lagi memiliki ruang di dunia pun termasuk di Indonesia. Ilham Aidit pun menyoroti ihwal narasi Gatot yang kerap berkoar-koar ingin menyelamatkan Indonesia. Dia justru menduga kalau Gatot dan kawan-kawannya yang tergabung di kami justru memiliki niatan politisi lain di balik koar-koarnya tersebut. Ini aliansi untuk menyelamatkan Indonesia. Kebayang nggak sih orang-orang yang mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkan Indonesia hanya terdiri dari 30-40 orang. Padahal sebuah negara yang besar itu ketika harus selamat itu butuh sebuah lembaga, badan, departemen yang mengatur itu semua. Jadi saya bilang ini omong kosong besar, kata Ilham Aidit. Ya. Orang kalah. Terlebih menurut Ilham Aidit, Gatot CS yang tergabung di dalam kami tidak lain hanyalah segelintir orang kalah, di mana sebagian besar dari tokoh-tokoh yang tergabung di dalam kami merupakan lawan politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat Pilpres 2020. Siapa lawan politiknya, ya? Malah lawan politiknya udah masuk istana semua. Prabowo masuk istana, Sandiaga Uno malah dibilang pengkhianat, ya. Masuk istana juga walaupun dari jalan samping, ya. Sebetulnya notabene-nya mereka adalah orang-orang yang kalah. Siapa sih yang nggak tahu Rizal Ramli, Din Samsudin, kemudian Rocky Gerung. Itu orang-orang yang sudah terlempar dari pusaran politik, ujar Ilham Aidit. Lebih lanjut, Ilham
Aidit juga menilai apa yang dilakukan Gatot CS tidak lain hanya untuk mengaktualisasikan diri di panggung elit. Padahal mereka menurutnya tidak lain hanyalah orang-orang yang kalah melulu. Duplikasi Orba. Ilham Aidit sebelumnya juga angkat bicara ihwal kembali mencuatnya isu kebangkitan PKI. Belakangan isu tersebut mencuat usai Gatot Nurmantio mengungkap alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan jajarannya untuk memutar kembali film pengkhianatan G30S PKI. Ilham Aidit mengaku tak heran ihwal mencuatnya kembali isu kebangkitan PKI. Menurut dia, isu kebangkitan PKI itu memang selalu dikoar-koarkan oleh pihak tertentu setiap tahunnya, khususnya ketika memasuki bulan September. Bayangkan, sekarang sudah lebih dari 50 tahun itu dibangkit-bangkitkan lagi dan sebagainya. Memang tahun-tahun yang tidak pernah berakhir. Buat kami-kami ini tahu bahwa ini nggak akan berakhir. Mungkin reda sedikit karena ada isu lain, tapi kemudian nanti akan muncul lagi ucap Ilham Aidit. Ilham Aidit pun berpendapat bahwa semua yang terjadi itu bukan tanpa sebab. Dia menilai hal itu ialah dampak daripada begitu luar biasanya propaganda rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Salah satu propaganda tersebut yaitu melalui film doku-drama propaganda berjudul Pengkhianatan G30S PKI karya Arifin Sinur yang ketika itu diwajibkan ditonton bagi siswa-siswi di bangku sekolah. Ya, saya mengalami itu ya. Ketika SD itu diwajibkan nonton Pengkhianatan G30S PKI ini. Cuman memang akhirnya di film tersebut kelihatan betul bahwa cemerlang sekali Pak Harto dan yang lainnya kelihatan tokoh-tokoh figuran semua. Film Pengkhianatan G30S PKI pada era 80-an hingga 90-an menjadi modal bagi Presiden Soeharto memberikan penjelasan tentang tragedi 65 versinya sendiri. Film tersebut disponsori pemerintah Orba dengan anggaran 800 juta rupiah. Sehingga ada 1,5 generasi lah ya kira-kira yang berhasil didoktrinasi atau dipaparkan soal beginian. Itu perlu terapi yang juga lama, ujar Ilham Aidit. Wah, luar biasa ya. Kepada Suara.com, Ilham Aidit sebelumnya juga pernah mengaku kesal kepada Gatot Nurmantio. Khususnya saat menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot pernah menginstruksikan prajuritnya untuk wajib menonton kembali film Pengkhianatan G30S PKI. Padahal menurut dia, dengan mewajibkan menonton film tersebut hanya akan menanamkan kebodohan kepada generasi bangsa perihal sejarah yang telah direkayasa Orde Baru. Tetapi sebagian besar masyarakat saya yakin sudah jauh lebih pintar dan kritis, ungkap Ilham Aidit. Ya sobat daerah sekalian, kalau ngomong mengenai PKI ini memang dilematis ya. Kenapa dilematisnya? Karena memang pemerintah Orde Baru selama 32 tahun berhasil menanamkan sebuah ketakutan ya akan isu-isu komunisme. Padahal di sisi lain isu itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Tapi apakah kemudian isunya itu buruk? Enggak. Karena isu yang diambil itu adalah baik, menjadi common concern rakyat Indonesia, maka kemudian itu bisa diterima di mana-mana, accepted. Kalau isunya misalnya radikalisme Islam misalnya, itu belum tentu bisa diterima. Karena banyak juga orang yang menentang. Tapi kalau sudah isunya adalah kebangkitan PKI, lain lagi jalan ceritanya. Karena sampai sekarang pun kita tidak menerima yang namanya ajaran komunisme dan juga bangkitnya kembali PKI. Masih ada TAP MPR 25 tahun 1966, TAP MPRS ya, yang melarang itu. Jadi sobat era sekalian, memang agak berbeda dengan isu-isu lainnya seperti khilafah, radikalisme dan lain sebagainya, yang itu memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Tapi yang ini jarang sekali orang kemudian dengan terang-terang mengatakan mereka adalah pro PKI ya. Tapi kalau Ilham Aidit bicara lain ya tentu saja, karena dia adalah putra dari ketua CC ya, waktu itu namanya Central Committee Partai Komunis Indonesia, DN Aidit. DN itu Dipa Nusantara Aidit ya.
Kalau kita lihat film G30 PKI itu orangnya merokok kalau tidak salah ya. Nah, karena itu tidak heran kalau memang isu tentang PKI ini dalam tanda kutip ya selama era Orde Baru laku. Isunya juga benar, merupakan musuh bersama, tetapi juga efektif untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Sekarang, kalau isu kebangkitan komunisme itu kemudian digulirkan lagi saat ini, maka kira-kira apa benefitnya bagi siapapun? Saya tidak melihat suatu benefit yang luar biasa, kecuali bahwa ada wacana yang memang khas. Ya sama seperti saya selalu bicara tentang presidensial threshold. Mungkin concernnya di sana. Kalau Gatot Nurmantio concernnya di kebangkitan komunisme PKI. Jadi masing-masing orang berbicara berdasarkan latar belakang pengetahuan yang ada pada dirinya dan pengalaman yang ada pada dirinya. Orang seperti saya ya concern di soal-soal yang terkait dengan presidensial threshold karena itu bersinggungan dengan ilmu yang saya pahami, yaitu constitutional law atau hukum tata negara dan pemilu atau election law. Jadi disitulah ada constitutional questionnya, ada juga soal pemilunya di isu tentang presidensial threshold. Itu satu bagian Sobat Era sekalian. Jadi siapapun yang membela PKI dan komunisme ya pasti tidak populer. Walaupun reformasi ini sudah berjalan selama 22 tahun, tidak ada orang yang mau membela atau stand di sisi bahwa dia adalah pembela PKI dan komunisme. Karena secara hukum memang dilarang, secara sosiologis tidak pernah populer. Ya. Nah, di sisi lain, kritik Ilham Aidit mengenai kalau berani biar tidak pengecut, ya kan, membentuk partai politik. Itu sudah berkali-kali saya katakan, kalau kami bermimikir jadi partai politik lebih baik saya keluar saja, ya kan, dari arus kami. Kenapa? Sekali lagi Sobat Era sekalian, perjuangan tersebut tidak harus berjuang dari sisi kekuasaan. Perjuangan itu bisa jadi dari sisi moral atau nilai, value. Jadi value yang diperjuangkan apa? Nah, value itulah yang ditawarkan ke masyarakat. Jadi kalau konsep menyelamatkan itu ya tidak mesti harus kemudian punya departemen, punya kementerian, punya PTNI, punya Polri. Itu kan semua sudah punya pemerintah. Ini adalah kelompok civil society, bukan kelompok political society. Nah, menyelamatkan Indonesia dalam tanda kutip ini dengan caranya sendiri. Yaitu kalau Gatot Nurmantio barangkali dengan memberikan penyadaran bahwa bahaya laten komunisme PKI itu tidak bisa diremehkan. Nah, buktinya orang seperti Ilham Aidit masih bisa bicara. Bayangkan kalau pada era Orde Baru tidak mungkin bicara, ya kan? Tapi di era Orde Reformasi, Ripka Ciptani bisa mengatakan bangga menjadi anak PKI. Jadi kalau ini tidak diwaspadai, bisa jadi berkembang kembali. Jadi jangan salah, orang selalu mencari jawaban-jawaban dari kamus-kamus lama, dari buku-buku lama, sejarah-sejarah lama ketika masa saat ini dianggap tidak memberikan keberhasilan atau mengecewakan. Jadi tidak heran kalau kemudian orang seperti Gatot Nurmantio mengingatkan itu karena itu mungkin passionnya. Passion saya lain lagi soal presidensial threshold. Passion yang kelompok lain beda lagi. Jadi mendidik atau memberikan penerangan kepada masyarakat itu tidak mesti harus berkuasa. Dan pilihan untuk tidak membentuk partai politik adalah pilihan yang juga harus dihormati. Nanti kalau Gatot Nurmantio membentuk partai politik, entah namanya apa ya, seperti yang dilakukan oleh Prabowo dengan Gerindranya, Surya Paloh dengan Nasdemnya, Haritanu dengan partai Perindonya, kemudian beberapa orang lain yang sangat identik partai itu dengan dirinya, yaitu pilihan. Dan belum tentu juga menyumbang bagi sebuah sistem yang sehat. Mereka memang memetik gen kekuasaan, bisa menempatkan orang di kabinet misalnya, bahkan mereka menjadi bagian dari kabinet sendiri. Tapi apakah mereka menjadi bagian membentuk sebuah demokrasi yang solid, demokrasi yang rasional, demokrasi yang menghargai hak-hak asasi manusia dan memberikan partisipasi atau ruang partisipasi kepada masyarakat? Belum tentu juga. Karena faktanya partai-partai itu hanya menjadi semacam vehicle bagi pendiri atau bahkan pemiliknya untuk
masuk dalam lingkaran elit kekuasaan. Jadi sobat era sekalian, kita belum melihat contoh yang baik dari partai politik yang bisa mendemokratisasi dirinya. Ya, kalau kita mau sebut misalnya PDIP, Demokrat, Gerindra, Nasdem, itu kan partai-partai yang sesungguhnya bukan partai yang muncul dari rahim sebuah pergerakan arus bawah, tetapi lebih pada beberapa elit politik, bahkan satu elit politik yang punya keinginan lalu mengumpulkan jaringannya, ada modal, maka terbentuklah partai politik. Ada sokongan-sokongan finansial, tambah kuat. Belum ada sebuah kelompok yang punya the common concern, ya, dan concern itulah yang diperjuangkan. Ya, di era reformasi awal-awal ada seperti PAN, walaupun warna Amin Raisnya terlihat kental, tapi pada awalnya memang didukung oleh banyak orang. Partai Keadilan juga seperti itu. Tapi partai-partai di akhir-akhir, bukan di akhir-akhir, tapi di belakang-belakang era reformasi ini, ya partai-partai yang diinisiasi oleh 1-2 orang saja, bahkan 1 orang dengan modal kapital yang luar biasa. Termasuk Hanura dengan Wirantonya misalnya. Jadi sobat era sekalian, kalau Gatot Nurmantio membentuk partai politik juga, maka bisa jadi partai politik yang terbentuk itu sama. Modelnya seperti Gerindra, seperti Nasdem, ya, seperti Hanura, di mana partai itu sangat bergantung pada figur 1 orang, dan figur 1 orang lain yang akan menentukan hitam putihnya partai. Dan partai seperti ini menurut saya masih jauh dari ideal sebuah partai yang demokratis. Itu bisa jadi merupakan pilihan yang sangat baik, karena di situ ada egalitarianisme, di situ ada kesetaraan, di situ ada kebebasan untuk berpendapat, dan tidak perlu harus tunduk pada keinginan 1 orang. Karena organisasi seperti kami itu sangat cair. Setiap orang bisa memiliki pendapatnya sendiri. Nah, kecuali kalau sudah menjadi pendapat kami, wajib dihormati. Tapi di luar itu, Refli Harun bisa memberikan pendapat setiap saat, analisis setiap saat, yang kadang-kadang kritikal juga terhadap pemerintah. Jadi sobat era sekalian, saya tidak tahu bagaimana Gatot Nurmantio CS menanggapi tantangan itu, atau mungkin juga tidak perlu ditanggapi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diumbar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.